Rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dan salam sejahtera untuk kita semua. Di minggu ini kita akan bahas tentang audit siklus produksi dan jasa kepegawaian. Jadi ada hubungan ini ya antara siklus produksi dan jasa kepegawaian. Kenapa? Nah, kalau kita bicara audit siklus produksi, berarti kita akan membahas semua proses dari perencanaan produksi, dari konversi bahan baku menjadi barang jadi, dan sampai dengan keterlibatan sumber daya manusia atau pegawai dalam mempersiapkan bahan baku menjadi barang jadi. Dalam hal ini misalnya tenaga kerja langsung atau tenaga kerja yang berdampak langsung terhadap aktivitas produksi. Nah, siklus ini terdiri dari perencanaan produksi, ya, pengendalian terhadap jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi di audit itu ya. Betul tidak perencanaan dengan realisasinya, ya, tingkat persediaan yang harus dicadangkan atau dipertahankan ya, sehingga produksi tidak terganggu nih. Kalau persediaannya misalnya berkurang, maka produksi akan terdampak nih. Jadi apakah kita melakukan audit bagaimana komitmen perusahaan atau bagian pergudangan menjaga titik persediaan yang optimal sampai dengan transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan dengan aktivitas produksi. Nah, di materi ini rekan-rekan mahasiswa, kita juga akan melihat nih bagaimana pola-pola atau audit transaksi dalam terkait dengan produksi yang harus kita amati dalam proses audit, karena siklus produksi ini berhubungan dengan siklus lain ya. Contohnya siklus produksi berhubungan dengan siklus pengeluaran, karena pada saat proses produksi memerlukan pengeluaran berupa pembelian bahan baku dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas fabrikasi atau produksi. Yang kedua, berkaitan dengan siklus jasa kepegawaian yang nanti akan kita bahas terpisah. Kenapa? Kita harus menghitung kesesuaian biaya tenaga kerja langsung yang mendukung aktivitas produksi, karena itu dasar dalam menghitung harga pokok produksi kita. Selanjutnya adalah berhubungan juga dengan siklus pendapatan, karena output dari suatu produksi adalah barang jadi, dan bagaimana aktivitas mulai dari barang jadi sampai dengan aktivitas barang jadi tersebut keluar dari gudang untuk aktivitas penjualan. Di minggu ini juga kita akan khusus membahas audit siklus jasa kepegawaian seperti yang sudah disounding di awal tadi ya. Bagaimana poinnya adalah bagaimana aktivitas transaksi yang berhubungan dengan kepegawaian, terutama misalnya atas aktivitas penggajian, atas aktivitas transaksi yang berhubungan dengan biaya kepegawaian. Misalnya memastikan kebijakan, memastikan transaksi yang berhubungan dengan kepegawaian seperti jam kerja yang berdampak pada insentif, produksi yang berdampak pada komisi, bonus, dan lain-lain. Oke. Baik rekan-rekan, kembali silakan baca buku materi pokok, dan ini sebagai video pengantar untuk memperkenalkan materi yang akan kita bahas di minggu ini. Selamat belajar.